Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu
terbaik bagiku. Yang terbaik, yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari Minggu ini? Oke, hari ini kita akan mulai ibadah pra remaja di minggu kedua bulan November. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kalista mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu Bapa. Sungguh ajaib kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memelihara kami selama seminggu ini Tuhan. Engkau lindungi kami, Engkau berkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapilah Tuhan, Kalista yang akan membawakan yang sharing firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan boleh menjadi rema untuk adik-adik semua. Biar adik-adik semua boleh menyimak, boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya, amin. Di minggu ini, di bulan ini khususnya, Kalista tetap akan membahas tentang rajin. Dan di tema minggu ini, Kalista akan membuat judul, Sudahkah Anda Rajin hari ini? Seperti kayak slogan Yakult ya, apakah Anda sudah minum Yakult hari ini? Nah, kalau Kalista hari ini, apakah Anda sudah rajin hari ini? Nah, kenapa Kalista bikin slogan ini? Kenapa Kalista seakan-akan mengajak adik-adik untuk setiap hari jangan lupa untuk rajin, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat akhir-akhir ini keadaan cuaca begitu enak untuk tidur, ya, begitu enak untuk menarik selimut lagi untuk kita tidur, gitu ya. Enak banget suasananya sehingga kita terbuai untuk kembali tidur. Tetapi Kalista ingatkan kembali dengan slogan Kalista tadi, sudahkah Anda rajin hari ini? Nah, Kalista mengajak adik-adik semua untuk tetap rajin walaupun apapun keadaannya, walaupun mungkin cuacanya saat ini sedang enak sekali untuk tidur kembali, tetapi Kalista selalu ingatkan rajin, ya. Nah, di minggu ini Kalista akan menceritakan seseorang yang menjadi panutan, menjadi kita pedoman gitu ya, menjadi kita semangat untuk kembali rajin. Nah, coba kita sama-sama buka di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Kalista bacakan sedikit ya. Ada judulnya yaitu Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tanah orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Dari situ saja. Oke. Kalista mau mundur ke belakang cerita tentang Yusuf. Mungkin adik-adik semua sudah tahu, cuman Kalista ingin memberikan sedikit track back ke belakang gitu ya. Siapa itu Yusuf? Jadi Yusuf seorang ayah bernama Yakub memiliki 12 anak gitu ya. Seperti minggu lalu masih ingat ceritanya, Yakub itu dia pergi ke rumah pamannya bernama Laban untuk mendapatkan seorang istri gitu ya. Yakub
ingin mendapatkan Rahel, tetapi apa yang dilakukan oleh pamannya Laban, ternyata pamannya Laban itu sedikit kayak menipu Yakub. Kalau Kalisa bilang dia sedikit menipu, karena ternyata bukan Rahel yang dibeli, bukan Rahel yang dikasih, tetapi Lea gitu ya. Tapi dia jadi harus 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, dikisahkan ketika Yakub sudah mendapatkan Rahel, tetapi Rahel tidak langsung punya anak gitu ya. Tetapi Tuhan seperti menutup kandungannya. Ketika Rahel berserah kepada Tuhan, meminta gitu ya untuk diberikan keturunan, Tuhan mendengar doa Rahel, akhirnya Rahel mendapatkan anak. Jadi jadi Rahel tuh memberikan 2 anak untuk Yakub, yaitu Yusuf dan Benjamin. Ya, jadi dikisahkan ketika Yakub mendapatkan Yusuf, karena dia itu mendapatkan Yusuf dari istri yang sangat dia cintai, yang sangat dia impikan gitu ya. Lahirlah Yusuf, sehingga Yusuf itu diperlakukan sangat spesial oleh papanya gitu ya, diperspesial banget oleh ayahnya. Sampai Yusuf itu diberikan baju yang bagus ya, sedangkan kakak-kakaknya tidak diperlakukan yang sama seperti itu oleh bapaknya Yakub. Jadi timbul iri hati, kakak-kakaknya iri hati kepada Yusuf. Kenapa hanya Yusuf yang diperhatikan spesial oleh papanya, sedangkan saudara-saudara yang lainnya tidak, kakak-kakaknya gitu ya. Timbullah iri hati, sehingga kakak-kakaknya berencana niat jahat kepada Yusuf, sehingga Yusuf itu dia dijual ya. Dan singkat cerita bahwa yang membeli Yusuf itu adalah seorang pedagang Mesir, dan pedagang Mesir ini dia menjual ke yang bernama Potifar. Siapa itu Potifar? Tadi kali sudah baca ya, Potifar itu adalah seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Ya, pegawai istana Firaun. So pasti kalau pegawai istana Firaun gitu ya, punya jabatan yang spesial, otomatis pasti dia memiliki rumah, memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak. Nah, ketika Yusuf dipekerjakan di rumahnya Potifar, apa yang Yusuf lakukan? Apakah dia karena sudah pernah kepahitan dengan kakak-kakaknya membuat dia menjadi ya ogah-ogahan lah, yang penting gue kerja deh istilahnya gitu, yang penting aku bekerja ya untuk mendapatkan upah saja gitu. Tetapi tidak, Yusuf itu tidak, ibaratnya karena dia kepahitan dengan kakak-kakaknya yang sudah menjual dia tidak balas dendam gitu ya, dia tidak melakukan sebaliknya. Tetapi ketika dia bekerja di rumah Potifar, Yusuf itu berbuat sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa ya. Ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia begitu rajin. Dan Kalisa sangat yakin sekali ya, ketika dia waktu Yusuf masih tinggal dengan ayahnya, Kalisa yakin sekali Yusuf itu adalah seorang pribadi yang rajin. Kenapa Kalisa bisa bilang begitu? Di Alkitab tidak tertulis, cuman Kalisa bisa berpikir begini. Kenapa Kalisa sangat yakin bahwa Yusuf itu pasti ketika dia masih tinggal dengan ayahnya Yakub, pasti dia seorang anak yang rajin. Karena Kalisa berpikir begini, masa iya ayahnya sayang banget ya, sayang sekali dengan Yusuf, tetapi misalnya Yusuf itu adalah seorang anak yang pemalas, yang pembangkang, tidak taat, yang suka-suka dia gitu ya, yang arogan gitu ya. Kalisa yakin banget Yakub pasti sangat tidak menyukai Yusuf. Dan Kalisa yakin sekali Yakub pasti tidak menganggap Yusuf itu adalah anak yang spesial buat dia. Dia bisa cari anak yang lain yang lebih rajin gitu ya. Tetapi Kalisa yakin banget kenapa Yusuf bisa jadi spesial banget di mata papanya, karena dia seorang anak yang rajin. Ya, sehingga ketika dia sudah rajin, terlebih dahulu rajin di rumah ayahnya, sehingga ketika dia bekerja, dia dipekerjakan di rumah Potifar, otomatis habitnya dia, kebiasaannya dia itu akan terbawa, tetap terbawa dimanapun dia berada. Bahkan ketika dia bekerja di rumah Potifar, dia tidak males-malesan. Bahkan dia memberikan effort yang begitu luar biasa, usaha yang begitu luar biasa, sehingga dia diberikan kepercayaan yang luar biasa oleh Potifar.
Bahkan Potifar memberikan, dikatakan di sini bahwa Potifar tuh memberikan kuasa dalam rumah dan ladangnya, baik rumah maupun ladangnya. Bukan hanya rumah saja, tetapi ladangnya juga. Kalau kita bilang ladang itu pasti tempat untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Dengan ladang itu kita bercocok tanam, kita pasti bisa mendapatkan sayur-sayuran yang kita tanam, atau kita menanam, kalau sawah kita menanam padi pasti menghasilkan padi, beras gitu ya. Jadi Potifar ini memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf untuk mengelola rumahnya dia dan ladangnya dia. Luar biasa. Jarang sekali orang diberikan kepercayaan yang segitu banyaknya. Bahkan rumah sama ladang, rumah sama pabrik istilahnya gitu, dua sekaligus dipercayakan kepada Yusuf. Luar biasa. Karena saya yakin kalau dia malas, Potifar udah pasti tidak akan memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada Yusuf. Sehingga Yusuf itu, Potifar mengakui kehebatannya si Yusuf. Dia katakan gini, dia bilang, setelah dilihat tuannya itu dalam kutip ya, Potifar gitu ya. Setelah dilihat tuannya yaitu Potifar bahwa Yusuf disertai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan saya yakin banget Tuhan itu, dia pasti memilih orang yang gak mungkin, yang males yang dia berkati. Tetapi ya saya yakin sekali bahwa Tuhan itu memberkati orang yang rajin. Kita sama-sama buka ya di Amsal, sebentar ya. Oke, di Amsal 12 ayat 24. Kita sama-sama baca ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini nyata sekali dalam kehidupannya si Yusuf. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Ketika kita rajin, kita memegang kekuasaan. Tetapi kalau kita malas, kita kan kerja paksa. Kita bekerja dengan paksa, dengan tidak sukarela, gitu ya. Nah, adik-adik semua yang sudah pra-remaja, yang sudah beranjak akan remaja, yang akan semakin lama akan, mungkin kalian sebentar lagi akan ke jenjang yang lebih tinggi, gitu ya. Kalisa ingin sekali mengingatkan adik-adik. Kalisa selalu mengingatkan adik-adik, ya, jangan malas. Ya, kalian sedari sekarang ini sekarang kalian masih muda. Lakukan kebiasaan rajin, karena ketika kalian sudah melakukan rajin sekarang ini, setiap hari rajin, otomatis di masa depan kalian akan tetap menjadi orang yang rajin. Nggak mungkin sekarang SMP rajin terus nanti SMA jadi males, nggak mungkin. Karena kebiasaan itu dilatih setiap hari, gitu. Ada proses yang harus dilalui. Mungkin hari ini rajin, besok males, hari ini besok rajin. Tetapi harus tetap kita continue melakukan proses rajin, melakukan kerajinan itu, rajin. Ya. Kenapa kalian harus bilang ini? Ketika kalian nanti sudah besar, sejak kalian sudah berkarir gitu ya. Ketika kalian malas, otomatis bos gitu ya, otomatis atasan kalian melihat kalian rajin, kalian gak akan diberikan kekuasaan, kalian tidak akan diberikan kepercayaan seperti Yusuf. Ya, orang yang rajin, orang yang rajin itu orang yang bisa diberikan kepercayaan. Untuk apa? Untuk memegang sebuah kekuasaan. Bukan berarti kita rajin ada embel-embelnya untuk mendapatkan kekuasaan, tidak. Tetapi rajin itu sangat banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti Kalisa cerita lagi. Kita ada ayat satu lagi yang Kalisa ingin sharing dengan adik-adik, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Tapi yang B saja ya, Kalisa akan bacakan yang B saja.
Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Jadi kalau kalian nggak bekerja, kalian nggak rajin, ya kalian nggak boleh makan. Alkitab aja sudah dikatakan dengan jelas. Kalau kalian nggak rajin, kalian malas bekerja, janganlah kalian makan. Mungkin saat ini kalian tidak merasakan bahwa ayat ini sangat penting banget gitu ya, secara langsung berdampak pada kalian. Tetapi ketika kalian nanti sudah berkeluarga, sudah mencari makan sendiri ya, sudah bekerja, ya mungkin adik-adik yang nanti ketika kalian sudah berkeluarga, kalian baru akan merasakan. Ketika kalian tidak bekerja, otomatis anak istri ya tidak akan makan. Ya, kalau kalian bekerja, kalian tidak bekerja, kalian malas, kalian habit kalian dari kecil itu adalah malas, sampai akhirnya nanti kalian sudah berkarir, sudah memiliki keluarga, itu kebiasaan itu tetap dibawa sampai nanti kalian dewasa. Ketika kalian malas, kalian nggak akan dapat apa-apa, nothing. Ya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, ketika kalian nggak bekerja, otomatis kalian nggak dapat pekerjaan. Ketika kalian malas, otomatis bos nggak akan berikan kalian kepercayaan. Maka dari itu adik-adik, habit, kebiasaan rajin, ya harus dipupuk dari sekarang. Lakukan hal yang kecil. Tuhan sudah katakan, setialah dengan perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Ya, lakukan perkara kecil. Kecil misalnya nih, ketika kalian bangun tidur ya, jangan sampai disuruh sama orang tua untuk beresin tempat tidur. Kalian sudah remaja, ya ini waktunya kalian mandiri. Kalian beresin, ya seperti di beberapa bulan yang lalu tentang inisiatif, ya di bulan sekarang November, Oktober, September. Di tema September itu inisiatif. Lakukan, kalian beberes tempat tidur. Ya, lakukan pekerjaan kalian sendiri, pekerjaan tugas di sekolah selesaikan. Jangan membebani orang tua. Ya, kalau memang ini benar-benar ketika tugas kalian sudah selesai, kalian lihat orang tua kalian ada kesulitan gitu ya, mungkin kalian bantu menyapu, mengepel. Dan kebiasaan itu padahal kecil, memang kecil sekali, bahkan ibaratnya itu hanya pekerjaan rumah. Tetapi ketika kalian rutin melakukan proses rajin itu sampai kalian bawa sampai kalian dewasa nanti, itu otomatis akan terkonsep di dalam otak kalian, kalian harus rajin. Dan sikap rajin itu akan terus terbawa sampai kalian nanti kalian sudah tidak ada gitu ya. Dan itu akan terus. Ya, oke. Nah, makanya adik-adik, mulai dari sekarang lakukan kerajinan itu, rajin. Perkara yang kecil dulu, membuang sampah, membantu mama atau papa membuang sampah. Atau mungkin kalian sudah besar, kalian bisa cuci motor, kalian lakukan cuci motor papa. Ya, atau enggak ketika sekarang kan kalian hanya belajar di rumah, mungkin ketika mama ke pasar, ya sesekali, bukan kali saya menganjurkan kalian untuk bepergian gitu ya, tetapi sesekali boleh nemenin mama pergi ke pasar untuk membawakan tentengan barang-barang belanjaan. Atau mungkin kalian rajin melakukan sesuatu, mungkin kalian saat ini kalian sudah remaja, banyak ide-ide gitu ya, mungkin kalian bantu untuk mencari ide-ide untuk berjualan ya, atau mungkin mama punya usaha catering atau apa, kalian bantu masak, kalian bantu packing gitu ya, packing masakannya itu sangat menyenangkan hati Tuhan ya. Ketika kalian melakukan kerajinan, Tuhan akan memberkati kalian dengan berkat yang melimpah. Tetapi ketika kalian malas, berkat Tuhan pun akan sirna. Tuhan gak akan berkati orang yang malas. Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Ya, Tuhan memberikan kita dua tangan, selalu kali saya katakan, kedua tangan ini harus kalian lakukan. Kalian berbuat sesuatu yang baik. Ya,
Dengan tangan ini kalian berbuat kebaikan, dengan tangan ini kalian rajin, kalian melakukan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan rumah. Membantu sesama kalian, peduli dengan orang lain. Jangan ego sendiri. Kalisa sekarang sangat sedih sekali kalau Kalisa melihat banyak sekali anak muda yang cuek, yang malas. Kalisa beberapa kali ketika Natal tiba gitu ya, ketika Natal tiba Kalisa mendekor atau segala macam, atau mungkin kita dalam latihan Natal sekolah minggu gitu ya. Kalisa sedih sekali melihat adik-adik belum ada inisiatif, adik-adik belum terpacu untuk melakukan kerajinan itu. Kalisa melihat adik-adik cenderung malas, ya. Adik-adik Kalisa melihat cenderung cuek, masa bodoh, tidak peduli, gitu ya. Jangan, ya. Ketika kalian melihat ada orang yang kesulitan atau apa, kalian bantu, tawarkan bantuan, dan otomatis kakak-kakak sekolah minggu semua senang dengan hal yang simple. Mungkin ada permen-permen, bungkus permen di gereja gitu ya, kalian pungut, kalian buang, ya. Kalian mungkin menjaga adik-adik sekolah minggu yang berlari-larian. Kalian kan sudah remaja, kalian lihat, jangan asik main HP, ya. Jangan asik ngobrol, ketawa-ketawa dengan teman pra remajanya, tidak peduli gitu ya. Ayo, Kalisa sekali lagi berkata, rajin. Seperti ingat slogan Kalisa, ya. Sudahkah Anda rajin hari ini? Ingat selalu, oke? Ingat, setiap hari harus rajin, harus melakukan sesuatu yang berguna. Oke, sekian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kalisa senang sekali bisa sharing firman Tuhan tentang kerajinan. Kalisa berharap adik-adik pra remaja semua, kalian yang sudah beranjak akan dewasa, selalu ingat dengan pesannya Kalisa bahwa rajin itu adalah proses. Dan proses itu harus dilakukan rutin setiap hari, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Oke? Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini ya Bapa, yang boleh di-sharingkan oleh Kalisa. Bapa, kami mau menjadi kaula muda, kami mau menjadi kaum muda Tuhan, yang boleh melakukan firman-Mu Tuhan, yaitu rajin Tuhan. Kami tahu rajin itu bukan instan Tuhan, tetapi melalui suatu proses Tuhan. Kami percaya, kami boleh, kami bisa, kami mampu Tuhan melakukan kerajinan itu setiap hari Tuhan. Sehingga kerajinan itu membentuk karakter kami, membentuk kami menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu boleh kami bawa sampai kami dewasa nanti. Bahkan ketika kami sudah tua nanti Tuhan. Bapa, ini kami kaula muda Tuhan, kami mau rajin. Kami percaya dengan kerajinan itu Tuhan, kami boleh diberikan kepercayaan, kami boleh diberikan kekuasaan, kami boleh diberkati Tuhan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dah.